Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan atau membahas mengenai kemampuan penalaran matematis dan kecerdasan emosional. Nah, sebelum kita memulai ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hasnosyagifah dengan NPM 192151108. Nah, video ini untuk memenuhi salah satu tugas seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai kemampuan penalaran matematika. Penalaran matematika adalah berpikir mengenai permasalahan-permasalahan matematika secara logis untuk memperoleh penyelesaian. Penalaran matematika juga mensyaratkan kemampuan untuk memilah apa yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan atas sebuah penyelesaian. Nah, dari yang di atas, jadi dapat kita simpulkan bahwa kemampuan penalaran matematika adalah kemampuan seseorang untuk menghubungkan dan menyimpulkan fakta-fakta logis yang diketahui, untuk menganalisa data, serta menjelaskan dan membuat suatu kesimpulan yang valid tentang objek matematika tersebut. Nah, adapun penjelasan mengenai penalaran matematika menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Zainab tahun 2016. Kemampuan penalaran matematis adalah kesanggupan, kecakapan, keahlian, atau kepandaian siswa dalam proses berpikir matematika untuk menarik kesimpulan atau membuat pertanyaan. Sartre dan Fierce dalam Purnamasari 2014 halaman 4 menambahkan bahwa penalaran merupakan terjemahan dari reasoning, yaitu suatu proses untuk mencapai kesimpulan logis dengan berdasarkan pada fakta dan sumber yang relevan. Nah, sedangkan menurut Keraf dalam Bernard 2014 halaman 2 menjelaskan penalaran sebagai proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Jadi, menurut Zainab, penalaran yaitu kesanggupan, keahlian, kecakapan, atau kepandaian siswa dalam proses berpikir matematika, untuk menarik kesimpulan atau membuat pertanyaan. Sama juga menurut Keraf dalam Bernard 2014 halaman 2 yaitu untuk menghubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju pada suatu kesimpulan. Jadi akhirnya itu untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu menurut Putra dan Hartono 2016, yaitu penalaran matematis merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara untuk menarik kesimpulan. Kemampuan untuk bernalar menjadikan siswa dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya di dalam dan di luar sekolah. Nah, penalaran matematika adalah proses berpikir untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah, dan juga dipakai untuk membangun suatu argumen matematika baru. Nah, jadi kalau menurut Putra dan Hartono, sama juga menurut yang tadi bahwa berpikir penalaran itu yaitu cara untuk menarik kesimpulan. Nah, dari sini juga penalaran matematika adalah proses berpikir untuk menentukan apakah suatu argumen matematika itu benar atau salah, dan juga dipakai untuk membangun suatu argumen matematika yang baru. Nah, yang terakhir yaitu menurut Tarmudi dalam Sumartini 2015 mengatakan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan suatu kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan lain yang harus dikembangkan secara konsisten, menggunakan berbagai macam konteks. Mengenal penalaran dan pembuktian merupakan aspek-aspek fundamental dalam matematika.
Nah, dengan penalaran matematis, siswa dapat mengajukan dugaan kemudian menyusun bukti dan melakukan manipulasi terhadap permasalahan matematika serta menarik kesimpulan dengan benar dan tepat. Semuanya sama saja ya, akhirnya itu yaitu untuk menarik kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari para ahli tersebut bahwa dari beberapa definisi penalaran yang dipaparkan oleh para ahli di yang tadi, ternyata mengarah kepada suatu pengertian, yaitu penalaran sebagai suatu aktivitas atau proses penarikan kesimpulan yang ditandai dengan adanya langkah-langkah proses berpikir secara logis. Nah, berpikir untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika itu benar atau salah dan juga dipakai untuk membangun suatu argumen matematika baru. Nah, kemampuan penalaran matematis membantu siswa dalam menyimpulkan dan membuktikan suatu pernyataan, membangun gagasan baru sampai pada menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika. Oleh karena itu, kemampuan penalaran matematis harus selalu dibiasakan dan dikembangkan secara konsisten, menggunakan berbagai macam konteks. Mengenal penalaran dan pembuktian merupakan aspek-aspek fundamental dalam matematika. Nah, di dalam penalaran matematika juga terdapat induktif dan deduktif. Secara garis besar, penalaran menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Penalaran induktif dan penalaran induktif adalah proses penalaran yang menurunkan prinsip atau aturan umum dari pengamatan, hal-hal atau contoh-contoh kasus. Nah, penalaran induktif merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Nah, menurut R.G. Sukadijo 2008, halaman 132, penalaran induktif memiliki ciri-ciri yaitu pertama, premis dan induktif ialah proposisi empirik yang langsung kembali kepada suatu observasi indera atau proporsi dasar, basic statement. Kedua, konklusi penalaran induktif yaitu lebih luas daripada apa yang dinyatakan di dalam premis-premisnya. Ketiga, konklusi penalaran induktif itu oleh pikiran dapat dipercaya kebenarannya atau dengan perkataan lain memiliki kredibilitas rasional. Probabilitas itu didukung oleh pengalaman. Artinya, konklusi itu menurut pengalaman biasanya cocok dengan observasi indera, tidak mesti harus cocok. Kebenaran pendapat induksi ditentukan secara mutlak oleh kebenaran fakta. Nah, yang kedua ada deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran dari 10 pengetahuan prinsip atau pengalaman umum yang menentukan kita memperoleh kesimpulan untuk sesuatu yang khusus. Itu menurut Romdani 2012. Jadi, penalaran deduktif merupakan cara berpikir di mana dari pernyataan umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, penarikan kesimpulan menggunakan silogisme. Silogisme terdiri atas kalimat-kalimat pernyataan. Nah, silogisme tersebut yaitu konstruksi penalaran. Nah, silogisme terdiri atas kalimat-kalimat pernyataan yang dalam logika penalaran tersebut proporsi. Proporsi yang menjadi dasar penyimpulan disebut premis, sedangkan kesimpulannya disebut konklusi. Nah, silogisme berfungsi sebagai proses pembuktian benar atau salahnya suatu pendapat, tesis atau hipotesis tentang masalah tertentu. Deduksi berpangkal dari suatu pendapat umum berupa teori, hukum, atau kaidah dalam penyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus atau dalam menarik kesimpulan. Nah, di dalam penalaran matematika juga terdapat indikator penalaran, yaitu indikator kemampuan penalaran matematis pada pembelajaran matematika menurut Sumarmo dalam Sumartini 2015. Adalah hal sebagai berikut. Yang pertama ada menarik kesimpulan logis, yang kedua memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan, yang ketiga memperkirakan jawaban dan proses solusi, yang keempat menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis, yang kelima menyusun dan mengkaji konjektur, yang keenam merumuskan dan mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, yang ketujuh, memeriksa dan menyusun validitas argumen.
Jadi menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Nah, di sini terdapat contoh soal yang berhubungan dengan indikator kemampuan penanganan matematis, yaitu untuk yang dan nomor 2 itu yaitu memberikan alasan terhadap kebenaran solusi. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu sama ya indikatornya. Itu soal nomor 1, perhatikan sebuah segitiga siku-siku dan 3 buah persegi satuan pada gambar berikut. Nah, pada gambar di samping, apakah berlaku teori Pitagoras? Dan berikan alasan terhadap gambar tersebut. Yang nomor 2, suatu segitiga berukuran 4 cm, 6 cm, dan 5 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Berikanlah alasan terhadap jawaban Anda. Terus yang nomor 3 itu merupakan melakukan manipulasi matematis. Yang nomor 4 yaitu mengajukan dugaan. Yang nomor 5 menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang nomor 6 menarik kesimpulan dari pernyataan. Nomor 7 yaitu melakukan manipulasi matematis. Dan nomor 8 mengajukan dugaan. Jadi ini adalah contoh soal dari penalaran matematika. Nah, yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengenali dan memahami perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Selain itu, kecerdasan emosional juga sering dikaitkan dengan kemampuan mengatur serta memotivasi diri sendiri dalam pengolahan emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kecerdasan emosional ini sendiri sering disebut sebagai faktor kecerdasan lain selain kecerdasan intelektual atau yang sering kita sebut dengan IQ, kecerdasan inteligensi. Nah, adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama itu kecerdasan emosional kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman melalui bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, yang terbit pada tahun 1995, Martin tahun 2008. Nah, menurut Goleman 2009 mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, bertahan dalam menghadapi tekanan, mengendalikan keinginan, kemampuan berpikir, serta kemampuan dalam berempati. Kecerdasan emosional di sini lebih kepada bagaimana individu dapat mengatur dan menggunakan emosinya secara efektif untuk dapat meraih kesuksesan dalam hidup. Nah, emosi itu sendiri pada dasarnya merupakan dorongan untuk bertindak terhadap suatu stimulus. Oleh karena itu, individu dengan kecerdasan emosional yang berkembang baik akan mampu untuk berpikir dengan jernih tanpa dikuasai oleh emosi sehingga dapat mendorong produktivitas menjadi lebih tinggi. Nah, pengertian mengenai kecerdasan emosional lainnya dikemukakan oleh Gardner. Menurut Gardner, dalam Goleman 2009, kecerdasan emosional merupakan kemampuan 33 seseorang untuk mengelola emosi dalam dirinya sendiri serta emosi orang lain dan memanfaatkannya untuk mencapai keberhasilan. Gardner juga menyebutkan bahwa kecerdasan emosional dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang selain kecerdasan intelektual. Terus yang kedua juga menurut Goleman, Boyatzis dan McKee dalam Edwardin 2006 menyebutkan kecerdasan emosional adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan jiwa sehingga orang tersebut dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat dan mengatur suasana hati. Kecerdasan emosional menurut Cooper dalam Sam and Wahyuni 2002 adalah
suatu kemampuan untuk merasakan, memahami, menerapkan emosi sebagai energi, informasi, koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. Nah, terdapat juga menurut Dedi Supardi dalam Nurdin 2009 mengartikan kecerdasan emosional adalah suatu dimensi kemampuan yang berupa keterampilan emosional dan sosial yang kemudian membentuk watak dan karakteristik yang di dalamnya terkandung kemampuan-kemampuan seperti kemampuan mengendalikan diri, empati, motivasi, semangat kesabaran, ketekunan, dan keterampilan sosial. Nah, pengertian kecerdasan emosional lainnya diungkap oleh Patton dalam Sam dan Wahyuni 2012, kecerdasan emosional merupakan penggunaan emosi secara efektif guna mencapai tujuan membangun hubungan produktif. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain, dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan, belajar, dan pekerjaan sehari-hari, serta merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, kemampuan untuk membina hubungan kerjasama dengan orang lain, serta menggunakannya secara produktif untuk mencapai keberhasilan. Nah, di dalam kecerdasan emosional juga terdapat indikator-indikator, yaitu ya menurut Goleman 2015 halaman 58 mengungkapkan 5 indikator kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai kesuksesan, yaitu yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau perasaan diri waktu ke waktu, mencermati perasaan yang muncul, ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya, mendadak bahwa orang berada dalam kekuasaan emosi. Yang kedua yaitu pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena kegagalan keterampilan emosi dasar. Seseorang yang mempunyai kemampuan yang rendah dalam mengelola emosi akan terus-menerus bernaung melawan perasaan murung, sementara mereka yang memiliki tingkat pengelola emosi yang tinggi akan dapat bangkit lebih cepat dari kemurungannya. Nah, kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan penguasaan diri dan kemampuan menenangkan diri. Yang ketiga ada motivasi, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi menjadi alat untuk mencapai tujuan dan menguasai diri. Seseorang yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih produktif dan efektif dalam upaya apapun yang dikerjakannya. Nah, kemampuan ini didasari oleh kemampuan mengendalikan emosi, yaitu menahan diri terhadap kepuasan dan pengendalian dorongan hati. Terus seterusnya itu ya ada mengenali emosi orang lain atau empati, yaitu kemampuan yang bergantung pada kesadaran. Kemampuan ini merupakan keterampilan dasar dalam bersosial. Nah, seorang yang empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Nah, yang terakhir yaitu keterampilan sosial, yaitu merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang lain melalui keterampilan sosial, kepemimpinan, dan keberhasilan hubungan antar pribadi. Nah, di sini juga terdapat angket, yaitu untuk mengetahui atau untuk pernyataan yang sesuai dengan kecerdasan emosional, yaitu di sini ada SS yaitu sangat setuju, ada E setuju, ada TS tidak setuju, ada STS sangat tidak setuju. Jadi kalian bisa mengisi angket ini, yaitu misalnya pernyataannya saya tahu kapan saya sedih dan kapan saya merasa gembira. Nah, kalian bisa menceklisnya di sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Dan selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kecerdasan emosional, yaitu yang kedua ada saya tidak bisa membuat
keputusan sendiri tanpa bantu orang lain. Nah, bagaimana nih menurut diri sendiri, apakah saya bisa atau tidak tanpa bantuan orang lain? Terus ada juga saya mampu mengungkapkan perasaan yang sedang saya rasakan kepada orang lain. Jadi kalian bisa mengungkapkan nggak apa yang kalian rasakan kepada orang lain gitu, perasaan kalian. Kalau bisa ya, kalau setuju checklist setuju, kalau tidak setuju checklist tidak setuju. Terus ada juga saya tahu penyebab kemarahan saya, dan selanjutnya ya. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kecerdasan emosional. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.